warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mempersembahkan teater tradisional ingin memperkenalkan diri. Pertama, saya Nadine Viga Septira. Saya Bada. Saya Naomi Jessica. Baik, kami akan mulai teaternya. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih adalah pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Iya, sebentar. Ada apa ya? Ini saya memberikan makanan sedikit untuk kamu dan ayah kamu. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Pada awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik pada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka pun mulai kelihatan. Mereka kerap kali memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayahnya Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, sana kamu bersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel. Baik Ibu. Hei Putih, sekalian bereskan kamarku yang berantakan itu ya. Baik Merah. Suatu hari ayah Bawang Putih pun jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih yang hampir tidak pernah beristirahat. Putih, besok kamu bangun subuh ya untuk mencuci baju dan menyiapkan makanan. Baik Ibu. Pada keesokan harinya, Bawang Putih pun lupa untuk mencuci baju karena ia terlalu sedih memikirkan bahwa bapak ibunya telah tiada. Putih, kamu bukan mencuci baju malah ngelamun di sini. Oh iya, maaf Ibu. Aku akan mencuci baju sekarang. Saat Bawang Putih mencuci baju tanpa sengaja pun baju ibu tirinya hanyut ke bawah arus sungai. Aduh, baju Ibu satu lagi kemana ya? Kok nggak ada sih? Kok bisa hilang? Atau karena terbawa arus? Ibu, maafkan Putih. Baju Ibu yang satu lagi hilang terbawa arus. Gimana sih kamu Putih? Masa baju ibu bisa hilang? Cepat cari sana sampai ketemu. Ya, maaf Ibu, akan aku cari. Bawang Putih pun terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Ia segera menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi, dan matahari pun mulai meninggi. Namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Ia memasang mata dengan teliti, diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai, siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Bibi, apakah Bibi melihat baju yang terbawa arus? Oh iya, nah baju itu terbawa oleh arus ke arah gubuk sebelah sana. Oh ya, baik. Terima kasih Bibi. Sama-sama. Hari pun mulai gelap. Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Mari. Nenek apakah melihat bajuku yang hilang terbawa arus? Iya, nah nenek lihat. Kamu harus nginep di rumah nenek selama.
Sudah seminggu bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu nenek pun memanggil bawang putih. Baju saya yang kemarin hanyut itu di mana ya? Bentar nenek ambilkan. Iya, baik, Nek. Ini baju kami hanyut. Ya, makasih, Nek. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Bentar, Nak. Ya, ada apa, Nek? Pilih salah satu hadiah ini untukmu. Kalau begitu, aku pilih yang ini saja. Kenapa kamu nggak pilih yang besar? Karena aku tidak bisa membawanya, itu terlalu besar buat aku. Baiklah, Nak, kalau seperti itu. Ya, Dah. saya pengen pamit pulang. Ibu, itu hanyut. Oh ya, aku juga dapat hadiah berupa emas. Kamu dapat dari mana Mas itu? Dari Hei gembel, kamu dapat hadiah itu dari mana? Dari Dari mana? kan emas ini karena saat aku mencari baju ibu yang hanyut, aku bertemu seorang nenek-nenek dan aku disuruh menginap di rumahnya selama 7 hari. Bawang merah dan ibunya pun langsung merebut emas permata tersebut. Ya udah sini, sana kamu lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Ibu. Setelah mendengar cerita bawang putih, ibunya bawang merah pun menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama. Merah, kamu harus melakukan apa yang anak sialan itu lakukan. Baik ibu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu ia sampai di rumah nenek. Nek, nenek lihat bajuku yang hanyut tidak? Kamu harus nginep di rumah nenek selama seminggu. Baiklah, Nek. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan pasti hasilnya tidak bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Nek, bajuku mana yang hilang kemarin? Bentar, Nak, nenek ambilkan. Ini baju kamu, Nak. Nek, mana hadiahku yang seperti bawang putih yang kemarin? Silakan pilih salah satu hadiah ini untukmu, Nak. Baiklah, Nek, aku pilih yang ini. Sampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kado yang dibawanya. Karena takut, bawang putih pun minta bagian. Mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Setelah bawang putih pergi, mereka membuka kado tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukanlah emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Ibu-ibu, aku membawakan hadiah seperti bawang putih kemarin. Bagus, kamu pintar. Sekarang mari kita buka. Selesai sudah cerita ini. Itulah balasan bagi orang yang serakah dan berbuat seenaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.